Halo, perkenalkan nama saya Kimberly Batseva dengan NPM 030 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai kebutuhan yang dicari perusahaan, analisis konten, deskripsi iklan ketenagakerjaan, public relation pada situs Indeed. Untuk pemaparan kali ini, inti bahasan dibagi menjadi 5 bab besar sebagai berikut. Latar belakang. Dalam dunia pekerjaan yang bersifat dinamis, perusahaan yang memberikan tawaran pekerjaan kini mengalami tantangan untuk mendapatkan kualitas pekerja yang baik, yaitu dari segi kemampuan, keterampilan maupun pengetahuan. Namun, menurut Brahmana tahun 2013 mengatakan, dengan adanya transformasi teknologi dan digital, kini mengubah cara perusahaan untuk merekrut pegawai maupun pekerja melalui sistem e-recruitment, di mana salah satunya adalah situs Indeed sebagai situs lowongan pekerjaan. Lalu, untuk bidang pekerjaan yang paling banyak diminati hingga sekarang ini adalah public relation. Public relation menjadi alat yang sangat esensial dikarenakan berperan untuk menjadi sistem pertahanan persaingan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Untuk tujuan penelitian, terdapat 3 poin utama. Yang pertama adalah mengobservasi kriteria, gelar, dan skill yang dicari oleh suatu perusahaan, baik itu nasional maupun internasional, dalam deskripsi iklan ketenagakerjaan public relation. Yang kedua adalah untuk menganalisis deskripsi iklan ketenagakerjaan antara dua perusahaan yang berbeda. Dan yang ketiga adalah untuk menindaklanjuti dari penelitian sebelumnya, di mana mencari tahu kategori tinggi atau rendahnya seseorang berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu hipotesis dan research question. Untuk hipotesis pertama berbunyi, diduga ada perbedaan kriteria gelar, soft skill, dan juga hard skill dalam deskripsi iklan ketenagakerjaan public relation antara perusahaan nasional dengan perusahaan internasional. Lalu hipotesis 0 berbunyi, diduga tidak ada perbedaan kriteria gelar, soft skill, dan hard skill dalam deskripsi iklan ketenagakerjaan public relation antara perusahaan internasional dengan perusahaan nasional. Untuk research question, peneliti membagi ke dalam 3 RI. Yang pertama, gelar apakah yang paling banyak dicari suatu perusahaan dalam deskripsi iklan ketenagakerjaan public relation. Yang kedua, hard skill apakah yang paling banyak dicari suatu perusahaan dalam deskripsi iklan ketenagakerjaan public relation. Dan yang terakhir, soft skill apakah yang paling banyak dicari suatu perusahaan dalam deskripsi iklan ketenagakerjaan public relation. Selanjutnya, desain penelitian dan teknik analisis. Pertama, research question. Untuk research question, peneliti melakukan uji analisis deskriptif, yakni melalui tabel distribusi frekuensi SPSS pada setiap variabel, gelar, hard skill, dan juga soft skill. Kedua, jenis data yang digunakan peneliti adalah nominal. Untuk hipotesis, yaitu berbentuk komparatif independen 2 sampel yang menggunakan uji statistika Fisher exact test. Untuk jenis hipotesis, peneliti membuat hipotesis alternatif dan juga hipotesis nol yang menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan. Selanjutnya adalah populasi. Untuk populasi, peneliti menggunakan seluruh unggahan iklan ketenagakerjaan yang di-upload pada situs Indeed dari tanggal 17 Maret sampai 24 Maret 2021, yakni sebanyak 35 iklan. Untuk sampel, peneliti juga mengambil sampel sebanyak 35 iklan, dan untuk unit observasi yaitu deskripsi iklan ketenagakerjaan, dan untuk unit analisis adalah kriteria gelar pendidikan, soft skill, dan juga hard skill dalam deskripsi iklan ketenagakerjaan public relation perusahaan internasional maupun perusahaan nasional. Selanjutnya adalah teknik sampling. Peneliti menggunakan sensus sebagai teknik sampling dalam penelitiannya. Sensus memiliki arti semua unit yang ada dalam populasi masuk ke dalam analisis isi. Dengan kata lain, apa yang menjadi populasi juga menjadi sampel. Menurut Rive dan kawan-kawan, dengan menggunakan sensus dapat memberikan pembahasan yang valid terkait populasi, dikarenakan semua unit mewakili populasi secara keseluruhan. Reliabilitas antar koder. Dalam uji reliabilitas terdapat 2 koder. Yang pertama adalah peneliti sendiri dan yang kedua adalah rekan peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa. Sebanyak 35 konten iklan ketenagakerjaan digunakan untuk uji reliabilitas. Pelatihan koder dilakukan sebanyak 2 kali dalam situs iklan ketenagakerjaan lainnya, yakni Glimpse. Pertama pada tanggal 26 Maret 2021 selama 2 jam, dan yang kedua pada 27 Maret 2021 selama 1 jam 30 menit. Hal itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang sama dalam pengkodean. Untuk uji reliabilitas sendiri, peneliti menggunakan situs personal Bin Freelon, yakni Recall 2 yang diperuntukkan kepada 2 koder dan standar nilai koefisien Cohen-Kappa. Cohen-Kappa digunakan dikarenakan sudah mempertimbangkan segala kesepakatan dan kebetulan yang diharapkan satu koder dengan koder lainnya. Untuk parameter Cohen-Kappa dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk hasil uji reliabilitas pada setiap variabel menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai reliabilitas yang sangat tinggi, yakni di atas 0,8. Berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, research question.
Untuk menjawab research question pertama, berdasarkan tabel distribusi frekuensi di samping, ditemukan bahwa gelar yang paling banyak dicari dalam deskripsi iklan ketenaga kerjaan public relation oleh suatu perusahaan nasional maupun internasional adalah gelar sarjana, yakni sebanyak 15 konten iklan dengan persentase 42,9%. Lalu yang kedua, untuk menjawab research question kedua, berdasarkan tabel distribusi frekuensi di samping, ditemukan bahwa dalam deskripsi iklan tenaga kerjaan, public relation baik itu perusahaan nasional maupun internasional lebih banyak mencari aplikan yang menguasai hard skill yaitu keterampilan menulis dengan persentase 37,1% yaitu sebanyak 13 konten iklan. Selanjutnya, untuk menjawab research question ketiga, berdasarkan tabel distribusi frekuensi di samping, maka untuk soft skill yang paling banyak dicari dalam deskripsi iklan ketenaga kerjaan public relation oleh suatu perusahaan nasional maupun internasional adalah aplikan yang harus menguasai soft skill berkomunikasi dengan baik, yaitu sebanyak frekuensi 29 konten iklan dan juga dengan persentase 82,9%. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan hipotesis. Yang pertama, untuk kriteria gelar, berdasarkan tabel uji Chi-square test di samping, menurut uji statistika Fisher-Exact test memberikan nilai signifikansi sebesar 0,027, atau dengan kata lain kurang dari 0,05. Hal itu menunjukkan adanya penerimaan pada hipotesis alternatif dan penolakan pada hipotesis 0, di mana hal itu menunjukkan adanya perbedaan antara perusahaan nasional dengan perusahaan internasional dalam meminta atau mencari kriteria gelar dalam deskripsi iklan ketenaga kerjaan public relation. Yang kedua, kriteria hard skill. Berdasarkan tabel uji Chi-square test di samping, menurut uji statistika Fisher-Exact test menghasilkan nilai signifikansi sebesar 1,0. Hal itu menunjukkan lebih besar dari 0,05, di mana terjadi penerimaan pada hipotesis 0 dan mengalami penolakan pada hipotesis alternatif. Hal itu menunjukkan tidak adanya perbedaan pada kriteria hard skill yang dicari oleh perusahaan internasional maupun perusahaan nasional dalam deskripsi iklan tenaga kerjaan public relation. Dan terakhir, untuk kriteria soft skill, berdasarkan tabel uji Chi-square test di samping, menurut uji statistika Fisher-Exact test menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,700, yang artinya lebih besar juga dari 0,05, di mana artinya mengalami penolakan pada hipotesis alternatif dan mengalami penerimaan pada hipotesis 0. Hal itu menunjukkan tidak adanya perbedaan dalam deskripsi iklan ketenaga kerjaan antara perusahaan nasional dengan perusahaan internasional dalam mencari kriteria soft skill. Dalam diskusi dijelaskan, suatu iklan ketenaga kerjaan public relation, perusahaan lebih mengutamakan seseorang yang dapat menguasai taktik komunikasi dan keterampilan menulis. Dalam studi ini juga menunjukkan ketika seorang pelamar kerja menampilkan kemampuan dan keterampilan yang lebih spesifik, maka suatu perusahaan dapat lebih mudah menyesuaikan kriteria yang dibutuhkannya. Sebab, pencapaian pekerjaan berkelanjutan bergantung pada keterampilan yang dapat dibentuk atau soft skill. Sedangkan, hanya seperempat kesuksesan pekerjaan jangka panjang dikaitkan dengan hard skill atau keterampilan keras. Terakhir, kesimpulan. Dalam iklan ketenaga kerjaan public relation pada situs lowongan kerja Indeed menunjukkan adanya perbedaan kriteria gelar yang dicari antara perusahaan nasional dengan perusahaan internasional. Walaupun untuk kriteria hard skill dan juga soft skill tidak menunjukkan adanya perbedaan yang dicari antara perusahaan nasional dengan perusahaan internasional. Maka dari itu, para aplikan atau pelamar kerja harus memperhatikan dengan cermat deskripsi iklan ketenaga kerjaan yang ingin dicarinya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Semoga dengan apa yang saya paparkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.